Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di sesi kelima tentang fintech atau uang elektronik. Yang pertama yaitu uang elektronik atau uang digital adalah alat pembayaran yang terbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Biasanya transaksi membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer. Mungkin dari kita ada sebagian yang sering menggunakan dari aplikasi GoPay, ShopeePay, OVO, DL dan semuanya tentang penyimpanan uang secara elektronik gitu. Yang kedua itu parameter kesesuaian syariah. Mengacu dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN) nomor 117 tahun 2018 menjelaskan tentang makna fintech syariah adalah layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dengan mempertemukan dan menghubungkan antara investor dan peminjam guna melakukan akad pembiayaan secara sistem elektronik melalui jaringan internet. Fintech syariah tidak mengandung unsur riba, goror, maisir, tadlis, darol, belum, dan haram. Jadi bisa disimpulkan bermuamalah dengan uang elektronik adalah mubah, sah, dan halal selama memenuhi prinsip-prinsip syariah atau muamalah. Adab etika bisnis Islam. Adab etika bisnis Islam dalam uang elektronik atau fintech diterapkan yaitu dengan cara menggunakan uang elektronik ini sebagai mungkin untuk kemaslahatan baik dari pribadi maupun orang lain. Seperti misalnya dengan membeli produk yang halal untuk transaksi yang halal yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ketika kita menggunakan fintech atau uang elektronik di mana kita digunakan untuk pembayaran yang halal, untuk menggunakan transaksi yang halal, contohnya misalkan Dana ataupun OVO itu digunakan sesuai dengan prinsip syariah, dengan adab, sesuai dengan adab dan etikanya. Yang keempat, usul fikih. Berikut ini adalah beberapa dalil yang menjelaskan tentang hukum uang elektronik. Yang pertama itu Al-Maidah ayat 1. Hai orang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Yang kedua, Al-Isra ayat 34. Dan tunaikanlah janji itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban. Yang kelima itu kaidah fikih. Pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Segala doror harus dihilangkan, bahaya harus dicegah sebisa mungkin. Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. Gitu. Yang keenam yaitu tentang maqasid syariah. Dari hasil penelitian diperoleh secara umum, uang elektronik telah sesuai dengan maqasid syariah. Ini didapat dengan terpenuhnya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan, akan tetapi uang elektronik dinilai belum sesuai dengan maqasid syariah karena uang elektronik tidak melengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudaratan apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh karena itu pengguna uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti uang elektronik sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan maqasid syariah. Gitu. Yang ketujuh yaitu tentang akad-akad fikih. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiyah atau akad qard. Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik, prinsipal, clearing, dan penyelenggaraan penyelesaian akhir adalah akad ijarah, akad jualah, dan akad wakalah atau bil ujroh. Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad jualah, dan akad wakalah bil ujroh. Yang kedelapan adalah konsep fikih muamalah. Rukun emoni ini, pihak yang terlibat dalam transaksi ini harus jelas dan sah menurut syariah Islam. Nilai uang yang terdapat pada uang elektronik ini jelas dan tidak menimbulkan keraguan serta sama dengan sistem dengan nilai uang yang digunakan pada pembelian barang atau jasa. Syaratnya tidak boleh digunakan dalam transaksi yang melarang syariat seperti transaksi judi, riba, atau bersifat haram. Mungkin itu saja yang saya bahas tentang uang elektronik atau fintech. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. San, udah belum, San?